Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita karunia yang begitu besar, yang telah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa menegakkan agama Islam dan menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita sebagai seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Dan ketika kita belajar dalam rangka kita mengikuti kebenaran. Karena ketika kita belajar, kita ingin mengetahui kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kita mengetahui keburukan agar kita menjauhinya. Kita mengetahui kebaikan agar kita melaksanakannya. Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kalau sahabat-sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, Hudzaifah ibnu Yaman bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Ya, bukan berarti ketika Hudzaifah ibnu Yaman bertanya kepada Nabi tentang keburukan, dia akan melaksanakannya, dia akan mengerjakannya. Tetapi Hudzaifah ibnu Yaman bertanya keburukan kepada Rasulullah agar dia menjauhi keburukan tersebut. Jadi kita ngaji di sini, ya kan? Mengetahui ini kebenaran, maka diikuti. Ini sebuah kebatilan, ini sebuah kesalahan, maka kita tinggalkan. Jadi kita belajar agama agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar agama, akhlak kita harus semakin baik. Jangan sampai seseorang belajar agama hatinya semakin keras, hatinya semakin tidak baik. Semakin belajar agama, akhlak semakin baik. Karena akhlak itu mengandung perbuatan dan ucapan. Jadi akhlak itu bukan hanya sekedar perbuatan, tapi ucapan juga merupakan akhlak. Sehingga seseorang yang berbicara kotor, berbicara yang tidak baik, berbicara yang jorok, berarti orang tersebut akhlaknya buruk, suka memfitnah, suka menggibah, atau ucapan-ucapan yang lainnya yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya. Tidak ada suatu ucapan pun yang keluar
melainkan ada di sisinya malaikat yang mencatat, raqib dan atid. Yang sebelah kanan mencatat kebaikan, sebelah kiri mencatat keburukan. Maka hati-hati ketika kita berucap, ya. Karena semuanya akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua bisa menjaga lisan-lisan kita, sehingga Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Kalau ucapan kita itu mengandung kebaikan, maka ucapkan. Kalau ucapan kita itu mengandung suatu keburukan, tidak bermanfaat, lebih baik diam. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah ya. Bab salat ini sangat panjang. Antum jangan bosan-bosan. Salat lagi. Memang itu. Karena nanti amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah masalah salat. Jadi kita perlu belajar bagaimana cara salat yang benar. Kita mengetahui rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, yang dimakruhkan, yang membatalkan, semuanya. Sehingga ketika kita mengetahui itu semuanya, itu bisa menjadikan kita salatnya khusyuk, itu membantu. Jadi berbeda dengan orang yang sekedar salat hanya tahu bacaan dan gerakan, dengan orang yang tahu hukum-hukum masalah salat, tentang kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, yang dimakruhkan, kemudian yang membatalkan, dan pahalanya pun berbeda. Nah, jamaah sekalian yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Nanti setelah ini ada pembahasan yang lain, ya. Ketika kita mengetahui hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, maka jangan sampai kita melakukannya. Kalau ulama zaman dahulu, makruh itu sama dengan haram, ya. Para ulama dulu memaknai makruh itu sama dengan haram. Kalau ini hukumnya makruh berarti haram. Nah, kalau sekarang makruh itu gimana? Iya. Kalau dikerjakan gimana? Tidak apa-apa ya. Kalau tinggalkan dapat pahala. Makruh itu berasal dari kata karaha yakrahu, artinya sesuatu yang dibenci. Jadi makruh itu adalah isim maf'ul, makruhun, yang dibenci, itu artinya. Jadi kalau sesuatu itu dibenci, maka jangan kita melakukannya. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Kalau kita memang cinta kepada Allah, berarti apa-apa yang Allah benci, apa-apa yang Rasul benci, maka kita pun harus membencinya. Dan kalau itu sesuatu yang dibenci, kita harus menjauhinya. Dan apa-apa yang Allah dan Rasulnya senangi, kita pun harus menyenanginya. Ya. Di sini ada beberapa poin tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Ya. Di sini disebutkan pada poin yang pertama adalah menoleh dengan memutar kepala atau dengan mata. Ya. Menoleh dengan memutar kepala atau mata. Ada orang yang sholatnya kepalanya nggak bisa diam. Sholat kata kerutuk, gini, ya kan? Ini, ya, nggak bisa diam, ya. Kayak orang lagi olahraga, ya. Belum muter gini, ya kan? Nah, ini nggak bagus. Ini jadi kebiasaan. Sehingga orang yang melihat itu kok sholatnya aneh, kepalanya muter-muter, geleng-geleng, tengok-tengok, ya. Nah, berarti dia memiliki gerakan yang baru di dalam sholat, ya. Maka ini dijauhi, karena itu satu kebiasaan. Atau dengan menoleh mata, dengan melihat ke atas atau ke samping, kanan, samping, kiri, atau muter-muter, ya.
Maka ini dihilangkan. Kenapa? Karena menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat. Kita kalau sholat, mata kita menghadap kemana? Memandangnya ke tempat sujud, bukan ke kaki kita. Bahkan ketika kita rukuk pun, pandangan kita ke tempat sujud. Ya sesuai dengan ketika rukuk, pandangannya lurus kemana? Tidak melihat kaki. Ya. Dan ini ternyata banyak juga dilakukan oleh saudara-saudara kita tentang memutar-mutar kepala atau mengarahkan pandangan matanya bukan ke tempat sujud. Ini hal-hal yang dimakruhkan. Bukan berarti ini pembatal sholat, ya bukan. Ya. Tapi kalau dia gerakannya banyak gerakan yang sia-sia, itu membatalkan sholat. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu bergerak-gerak lebih 3 kali atau lebih, itu membatalkan sholat. Ini kalau gerakannya gerakan yang tidak diperlukan. Tapi kalau diperlukan, misalkan seperti kita jelaskan ya, lagi sholat, di sini ada nyamuk. Kalau kita enggak menepuknya, tidak menyingkirkannya, bikin sholat kita tidak khusyuk, sehingga kita mikirin nyamuk terus, ya kan? Bukan mikirin Allah, mikirin nyamuk, ya. Nah, maka disingkirkan, ya. Jadi segala sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk, kita singkirkan, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, di depannya ada apa? Ada ular. Ya. Nabi sholat itu dengan memakai Nabi SAW itu ketika sholat memakai sutranya dengan tongkat. Ketika ada ular, tongkatnya dicabut, kemudian Nabi memukul ular tersebut. Ya. Ini gerakan-gerakan yang dibolehkan karena ada keperluan. Ya. Tapi kalau nggak ada keperluan, tiba-tiba bersin sarung, kemudian baju gini, kemudian tiba gini-gini, ya kan, misalkan ya, kan ada. Nggak bisa diam pokoknya gini, beresin peci, ya kan, kemudian garuk-garuk, ini sudah, ya, udah dia sholatnya nggak khusyuk, samping kiri ke kanan juga tidak khusyuk, ya kan, ini orang lebih baik minggir aja ke belakang. Ya. Jadi hati-hati, ya. Bahkan bau-bau yang tidak enak pun bisa mengganggu kekhusyuan kekhusyuan kita dalam sholat. Ya seperti kita dimakruhkan untuk makan bawang putih, bawang merah, jengkol, pete, ya. Ketika mau sholat, maksudnya ketika mau sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau sholat di rumah jangan makan jengkol dulu, jangan makan pete, ya. Maka itu kita jauhkan, ya. Bahkan Nabi SAW itu memerintahkan ketika kita mau wudhu atau mau sholat agar apa? Bersiwak, ya, gosok gigi. Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, atau dalam riwayat yang lain inda kulli wudu'in. Kalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali mau berwudu. Dalam riwayat yang lain, ketika mau sholat, bersihkan. Ya. Bukan mau sholat makan kerupuk dulu, makan daging ayam dulu, sehingga pada nempel-nempel. Ketika sholat lidahnya goyang-goyang, gini-gini, ya, tidak khusyuk. Ya. Maka bersihkan. Nah, yang pertama ini adalah menoleh dengan memutar kepala atau dengan memutarkan mata. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Menoleh ketika sholat adalah pencopetan yang dilakukan oleh syaitan dari sholat seseorang. Jadi ketika menoleh itu dia terkena godaan syaitan, ya. Syaitan mencuri dia dari kekhusyuannya. Ya, jadi bertahan. Tapi kalau para sahabat Nabi ketika sholat bersama Nabi, dia melirik-lirik Nabi. Ya, dia pandangannya kepada Nabi.
Lah Pak Ustadz, bukannya harus ke tempat sujud? Dalam hal itu dibolehkan bagi para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu ingin sholatnya itu gerakannya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kemudian yang kedua. Kalau yang tadi pertama menolak atau memutar-mutar kepala atau mata, yang kedua mengarahkan pandangan mata ke atas. Ya, jadi sholatnya begini. Kayak lihat cecak. Emang di atas ada duit? Ya, enggak ada. Ya, orang mandang ke atas itu ngapain? Ya, nyari apa? Cicak kawin. Ya. Ini godaan setan. Setan mencuri pandangan dari seseorang ketika sholat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim la yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Abu Dawud dan juga Imam Nasai. Kata Nabi SAW, tidak sepantasnya suatu kaum mengarahkan pandangan mata mereka ke atas langit di dalam sholat mereka. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, hendaklah mereka menghentikan perbuatan tersebut, atau kalau tidak, penglihatan mereka akan dicabut. Masya Allah. Ya. Terakhirannya mengerikan, atau penglihatan mereka akan dicabut. Ya. Jadi fokus ketika sholat, pandangan kita ke tempat sujud. Ya. Yang ketiga, di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Az-Jazairi. Yang ketiga adalah takhassur. Takhassur itu artinya bertolak pinggang. Apa maksudnya bertolak pinggang? Yaitu meletakkan tangan pada pinggang. Ya, meletakkan tangan pada pinggang. Tapi ini insya Allah jarang dilakukan oleh saudara kita, ya. Sholat sambil begini, insya Allah nggak ada, ya. Berdasarkan dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah ini adalah kunyah, ya, atau panggilan, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalliyar rajulu muhtasiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dengan bertolak pinggang. Ya, dia meletakkan tangan pada pinggangnya. Ya. Ini hal-hal yang dimakruhkan, tetapi tidak sampai derajat membatalkan salat. Ya, makruh, dibenci. Ya, ditinggalkan. Yang keempat, ya. Di sini disebutkan yang keempat adalah memegang rambut, lengan baju atau baju. Bahkan seseorang itu dimakruhkan sebenarnya ketika sujud karena rambutnya panjang. Saya beberapa kali lihat rambutnya panjang segini. Jadi ketika sujud disilakan dulu, ya, disilakan dulu begini. Jadi atas sujud begini, ya, sambil begini. Nah, kalau udah nempel tangannya lepas. Nah, ya. Kata mereka alasannya kalau ini terhalangi nanti sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa nggak pakai peci? Ya, atau sorban, atau dipotong rambutnya kalau memang itu mengganggu ketika sujud, ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu ditinggalkan, ya.
Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati aqdumin wala akuffa thawban wala sya'ran. Aku diperintahkan supaya bersujud dengan 7 anggota tubuh. Sujud dengan 7 anggota tubuh. Kira-kira apa saja itu? Kedua telapak tangan, dahi dan hidung jadi 1, berarti sudah 3. Kemudian kedua lutut, berarti berapa? 5. Dan kaki, ya, kaki. Jadi kaki itu ketika sujud, ini jari-jarinya ditekuk begini, ya, 2, ya. Tambah 2 berarti 7. Ada orang yang sujud cuma ininya doang, hidungnya tidak menyentuh. Ini membatalkan sholat. Sujud begini, ya, ini tidak menyentuh. Ini membatalkan sholat atau sholatnya tidak sah. Maka ini harus tersentuh, ya. Karena Nabi perintahkan wajah ini dihitung 1, ya. Kalau dihitung 1-1 berarti 8, ya. Ini dihitung 1. Mungkin diantara kita sujudnya masih belum sempurna, ya. Ada yang masih menempel ininya tapi hidungnya tidak menempel. Rata-rata kalau sujud itu insya Allah ininya menempel semua, kecuali kadang hidung tidak menempel. Nggak mungkin orang itu menempelin hidung, ininya enggak, ya. Itu jarang. Dan tidak memegang baju atau rambut ketika dia sujud. Yang memegang rambut, lengan baju atau baju, ya, itu dimakruhkan, ya. Apalagi tadi ketika sujud menyilak rambutnya dulu, atau ketika sujud ini ya begini dulu, ya, pakai baju yang segini, sehingga kita tidak terganggu ketika sujud. Nggak usah narik, karena ada orang yang narik ketika mau sujud. Yang kelima, nah ini yang kelima, ini banyak sekali nih dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Menjalinkan, tahu menjalinkan nggak? Nah, menjalin namanya. Nah, menjalin hubungan. Ya, menjalin namanya nih. Jadi 2, jadi 1 menjalinkan, menjalin persaudaraan. Ya, di sini menjalinkan atau membunyikan jari jemari. Ada orang sholat, ya, rata kerutuk ini, ya, begini. Ada yang begini, nudut-nudut, ya kan? Nah, ini mau sholat atau ya, ini ditinggalkan. Ini sesuatu yang dimakruhkan dalam sholat. Kalau tidak tinggalkan, itu menjadi kebiasaan yang akan terus menerus, ya, setiap kali dia sholat. Ya, jadi ini dihilangkan. Ada nggak seperti ini, Pak? Ada, ya, banyak. Tapi jarang orang yang berdiri sholat sambil kerutuk, ya, kerutuk. Nggak ada, ya. Kalau mau sholat, ya, silakan olahraga dulu, nggak apa-apa. Sehingga ketika sholat dia nggak usah kelapak kerutuk, ya kan? Kayaknya kurang olahraga, ya. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang sholat menjalinkan jari-jarinya, ya. Ada yang sholatnya mungkin gini, ya, nah, gini, ya, yang semacamnya. Maka Nabi SAW bersabda, la tunaqi asabi'ata wa anta fis sholati. Janganlah kamu membunyikan jari-jarimu di saat kamu sedang sholat. Ya, ini kalau tidak tinggalkan jadi kebiasaan, ya. Ya, kalau mau membunyikan jari jemari, ya ketika mau sholat, ketika mau takbir, silakan dilemesin dulu, ya, jari-jarinya, sehingga ketika dalam sholat dia bisa fokus, tidak menyibukkan jari jemarinya. Bahkan ada orang yang sibuk dengan kulitnya, jadi kulitnya nongol, ya, dia begini-gini sambil nyowel-nyowel, ya, ngelepasin ini, ya. Ini, ya, lebih baik bersabar, ya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, tapi mayoritas ulama mengamalkannya. Yang penting dhaifnya tidak terlalu dhaif. Itu yang kelima. Yang keenam, nah ini yang keenam nih, terjadi juga sama saudara-saudara kita, yaitu menyapu atau mengusap pasir yang menempel dari anggota sujud lebih dari satu kali. Ya. Mengusap atau menyapu pasir yang menempel dari anggota sujud lebih dari satu kali. Mungkin di sini kita ketika sujud mendapati di sujud kita itu lantainya kotor, banyak pasirnya, sehingga ketika mau sujud bersihin dulu kemudian sujud, ya. Atau tidak dibersihkan, tiba-tiba sujud kemudian nempel semua pasirnya di sini, kemudian digini-gini, ya. Jadi diusahakan tempat sujud kita itu bersih, sehingga tidak menyibukkan kita dengan membersihkan pasir atau tanah, ya. Karena ada yang ketika sujud, mau sujud bersihin dulu, nah, kemudian sujud. Saya pernah Pak sholatnya, saya nggak tahu kalau itu di depan sujud itu banyak semutnya. Semutnya ngigit lagi, semut merah-merah itu. Ya ketika saya sujud itu gremeng sininya, saya bersihkan itu. Ternyata semutnya lagi pada jalan-jalan. Ya, itu banyak sekali di tempat sujud. Pas saya sedang ngimami, ya, banyak sekali di sini. Semutnya itu semut merah, ya, yang biasa ngigit itu. Ya. Tadinya nggak ada tadinya, kok tiba-tiba ada. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum ila salati fala yamsahil hasa, fa inna rahmata tuwajibuhu." Jika salah seorang di antara kamu menunaikan salat, hendaklah dia tidak menyapu pasir yang menempel, karena rahmat Allah sedang diarahkan kepadanya. Ya. Jadi mungkin dibiarkan ketika menempel, ya, tidak disapu. Tapi kalau ingin kita tidak terkena pasir atau terkena tanah ketika kita sujud, maka lantai yang kita mau buat sujud itu kita bersihkan terlebih dahulu. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "In kunta fa'ilan famarratan wahidatan." Jika kamu memang harus melakukannya, maka cukup satu kali saja. Satu kali untuk membersihkan pasir atau tanah yang menempel di dahi kita. Tidak sampai berkali-kali. Ya. Yang ketujuh, melakukan perbuatan yang sia-sia, ya seperti tadi, ya, yang saya tadi sampaikan. Seseorang melakukan gerakan-gerakan yang memang seharusnya itu tidak perlu untuk dilakukan. Dia cukup bersabar, beresin sarung, peci, kemudian garuk-garuk apa gitu kan, ya. Banyak gerakan. Nah, segala sesuatu yang menyibukkan orang yang sholat dari sholatnya dan yang menghilangkan kekhusyuannya, seperti mempermainkan jenggot. Orang punya jenggot sibuk, lagi-lagi begini, lagi-lagi begini. Coba komisi panjang begini mungkin, ya, gini. Ya. Ada nggak orang yang selalu jenggotnya ketika sholat? Bangga sih bangga, tapi ini gerakan tidak usah dilakukan. Ya. Atau pakaiannya dikit-dikit beresin, ya. Itu perbuatan-perbuatan yang perlu ditinggalkan karena mengganggu kekhusyuan sholat orang itu sendiri dan mengganggu kekhusyuan orang yang sholat di sampingnya. Ya, saya sendiri merasakan Pak, sholat di sampingnya itu selalu beresin apa gitu,
ya, sehingga saya tidak khusyuk sholatnya. Ada yang diberesin. Atau melihat ke arah hiasan dinding. Nah ini ada kaligrafi dilihatin. Imam ruku dia liatin terus. Ya, tiba-tiba imam sudah banget dari ruku, dia ketinggalan. Terlalu fokus. Makanya kenapa masjid itu jangan terlalu banyak hiasan. Itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat seseorang. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uskunu fis sholati. Nabi mengatakan, berlaku tenanglah kamu di dalam sholat. Tenang. Ya. Satu lagi yang ke-8, ya. Di antara hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, ini kalau kita mendapati salah satu atau banyak dari hal-hal ini, maka kita harus menjauhinya, yaitu membaca ayat Al-Quran ketika ruku atau sujud. Ketika ruku, baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amma yatasaalun. Nah, enggak. Atau ketika sujud membaca Al-Quran, ya dilarang. Karena Nabi SAW bersabda, nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan. Aku dilarang baca Al-Quran baik di saat ruku ataupun sujud. Ketika kita ruku, kita itu sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, kita sedang meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, lalu Pak Ustadz, ketika sujud kita ngambil doa dari Al-Quran, apakah termasuk membaca Al-Quran? Termasuk enggak? Enggak. Misalkan di Al-Quran ada doa-doa, doa untuk orang tua, doa kebaikan dunia akhirat. Ketika kita sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak apa-apa. Kita bukan dalam rangka membaca Al-Quran, tapi kita berdoa mengambil dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah salat Isya, ya. Ini ada masih 4 poin lagi tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan beberapa poin lagi. Selesai pembahasan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Tadi yang ke-8, yang terakhir adalah kita dilarang untuk membaca Al-Quran baik di saat ruku ataupun sujud. Yang ke-9 adalah menahan buang air kecil atau air besar. Yang ke-9 menahan buang air kecil atau buang air besar, termasuk buang gas, ya, artinya menahan kentut. Ini dimakruhkan, ya. Walaupun ada berpendapat ketika kita mendapati rakaat terakhir, kemudian tiba-tiba pengen kentut, maka boleh dia untuk menahannya. Tapi kalau dia ingin membuangnya, ya tidak masalah. Tapi tolong jangan buang di barisan, ya, jangan buang di barisan, ya. Jadi kalau mau kentut itu, ya, mau kentut langsung pergi, jangan buang di sini just terus pergi. Nah, ini nggak tanggung jawab ini, ya. Ini nggak tanggung jawab, berarti ketahuan jangan kentut tadi siapa, ya. Jadi keluar dulu, ya, buang di luar, ya. Jadi ketika orang itu walaupun sholat sudah didirikan, kadang ada orang yang menahan kencing kan,
Ketika qomat sudah Allahu Akbar, asyhadu an la. Nah, dia berwudu. Alasannya takut ketinggalan rakaat. Bahkan ada orang yang wudunya cepat karena sudah qomat. Iya enggak? Wudunya cepat, takut ketinggalan rakaat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berwudu dengan wudu yang sempurna, walaupun sholat sedang ditegakkan. Ketika sholat sedang ditegakkan, kita mau ikut sholat, kita pengen buang air kecil, ya kita buang dulu. Kalau tidak dibuang, kita langsung wudu sambil menahan kencing ya ketika kita sholat, itu kekhusyuan sholatnya itu hilang. Dia menahan, cepatan si imam cepat selesai, salam, ya kan. Ini menjadikan tidak khusyuk. Ya. Jadi hal-hal yang hal-hal yang membuat orang tidak khusyuk dihilangkan. Jadi silakan kamar mandi dulu, ya, buang air kecil, habis itu wudu, dan wudunya jangan cepat-cepat. Wudu dengan wudu yang sempurna, walaupun sholatnya sedang ditegakkan. Dan kalau ketinggalan rakaat, ya tinggal menyempurnakan, kan gitu kan petunjuknya. Ketinggalan 1 rakaat, tambah lagi 1 rakaat. Ketinggalan 2 rakaat, tinggal tambah lagi 2 rakaat. Iya. Karena ada orang yang buru-buru wudu karena takut ketinggalan rakaat. Ini tidak benar. Ya. Juga ketika buang air besar, seseorang tidak boleh menahan buang air besar ketika sholat sedang ditegakkan. Hal-hal seperti ini dia boleh. Jadi dia ke toilet, buang air besar, ya. Walaupun sholatnya sudah selesai, sholatnya sudah selesai, ya. Tapi niat dia ingin berjamaah, pahalanya dapat. Jadi jangan dikira, waduh, nggak sholat berjamaah nih, nggak dapat 27. Orang sudah niatan pengen sholat berjamaah, tiba-tiba perutnya mules, kemudian dia buang air besar, ya. Mungkin ketika sholatnya selesai dia belum selesai buang air besarnya, atau buang airnya besarnya baru selesai, sholat juga baru selesai. Nah, ketika dia sholat sendirian, dia juga dihukumi sholat seperti sholat berjamaah, karena sudah ada niatan ingin sholat berjamaah, karena ada suatu kendala sehingga dia tidak bisa bergabung sholat berjamaah. Ya, jadi hilangkan sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk. Ya. Begitu juga dengan buang air besar, kentut. Ya, orang itu baru rakaat pertama nahan gini, ya, sambil ngeden-ngeden. Ya. Lebih baik ini, ya, kan ada orang yang ketika sholat baru 1 rakaat, ya, sambil ngeden-ngeden, ya. Lebih baik dia buang dulu, kemudian berwudu kembali. Aduh, malas wudu lagi. Malas wudu lagi, kan gitu sih. Bahkan ada orang yang ketika mau wudu mulai pengen kentut, enggak kentut. Ketika udah wudu selesai baru pengen kentut, ya kan? Kan banyak nih. Ya. Insya Allah antum sudah mengalami semua. Kau usah tahu. Ya. Pernah mengalami soalnya. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak boleh. Bahkan dalam hal, nah yang ke-10 nih, yang ke-10. Sholat ketika makanan telah dihidangkan. Nah, sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Artinya apa? Bukan ketika kita sholat dihidangkan makanan, bukan. Ya. Tapi ketika mau sholat ternyata kita sudah dihidangkan makanan, maka kita boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah, kita makan terlebih dahulu, ya. Karena perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika makanan sudah dihidangkan, dia boleh untuk menunda sholat, makan terlebih dahulu. Siapa tahu di anget-angetnya ayam bakar, ya, baru matang, ya kan. Nasi baru anget-angetnya, sambal pedas, ya kan. Ya. Tapi kalau tinggal sholat, adem semua, nggak enak rasanya. Sayur ya kalau adem asin, ya kan. Nah, ayam bakar ya udah nggak enak, ya. Seperti itu. Jadi makan dulu. Apalagi yang orang
ketika perutnya lapar, ya kan? Ketika dia paksa sholat, tidak khusyuk sholatnya, maka dia makan terlebih dahulu. Tapi makannya jangan makan itu sebentar sebenarnya, ngobrolnya yang lama. Ya. Makan dipercepat, tapi nggak sampai terasa krusuk. Apa terasa krusuk ya bahasanya? Buru-buru makan, ya. Kemudian setelah itu jangan kelamaan makannya, karena kalau misalkan maghrib ya, itu waktunya sebentar. Tapi kalau isya, ya waktunya agak panjang, tapi makannya jangan kelamaan. Jadi kita bertamu, tiba-tiba adzan, ya kemudian ya qomat, kemudian makan sudah dihidangkan, makan terlebih dahulu. Sudah makan selesai, baru kita pergi untuk sholat. Ini hal yang boleh itu menunda sholat. Nabi SAW bersabda, la salata bi hadratin ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Tidak boleh sholat saat makanan telah dihidangkan. Ya, artinya bukan nggak boleh sholat, artinya sholat ditunda. Ya, jadi jangan pikiran tidak boleh sholat. Serta tidak pula dengan menahan buang air kecil dan buang air besar. Ya, itu semua. Ya, buang air kecil, buang air besar dihilangkan dulu. Kemudian ketika makannya dihidangkan, makan dulu, baru setelah itu dia sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian yang terakhir, ini poin menjadi satu antara 11 dan 12. Di sini duduk di atas 2 tumit, namanya aqibain. Duduk di atas 2 tumit. Berarti gimana duduk di atas 2 tumit? Berarti kayak sinjan ya. Antara kaki dan kaki seperti ini. Nah, ya. Kaki sama kaki seperti ini, kemudian orang duduk di ini ya. Jadi bukan satunya begini, ini ditegakkan, bukan. Tapi begini semua kakinya itu. Nah, ya begitu. Duduk di 2 tumit. Ya. Jadi tumitnya buat duduk seperti tadi, ya. Ternyata masih banyak yang seperti itu, ya. Dan menghamparkan 2 lengan, ya. Berdasarkan penuturan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yanha an uqbati syaitani wa yanha an yaftarisha ar-rajulu bira'aihi iktirasyasabu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang duduk seperti duduknya setan, dan juga melarang seorang menghamparkan kedua lengannya seperti binatang buas yang hendak menerkam. Jadi kita sujud, ini ya nempel begini, ya, atau sedang begini, seolah-olah mau menerkam binatang buruannya. Sudah selesai pembahasan kita tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Ada 12 poin, ya. Jadi duduk seperti tadi itu tidak dibolehkan, ya. Duduk di antara 2 tumit, ya. Oh ya, kemarin ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan minta tolong
dibacakan lagi doa setelah tasyahud akhir supaya ana catat dan bisa ana hafalkan. Kalau dicatat susah. Mungkin nanti dituliskan aja. Dituliskan, nanti saya kasih fotokopi. Nah, fotokopi supaya banyaknya, sebarkan ya. Kasih amplop sekalian. Ya. Ini kalau dicatat nanti antara bacaan itu tidak sesuai. Tapi dengan Arabnya ngerti ini so, ini to misalkan ya. Tapi dengan catatan bahasa Latin nanti susah bacanya. Yang to jadi ta nanti ya. Ya mungkin insya Allah nanti saya tuliskan, nanti saya ketikkan ya. Untuk ini kan berarti doa tasyahud akhir selesai, kemudian dia membaca doa berlindung dari 4 perkara tadi ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tapi sebenarnya sekarang zaman udah canggih, Pak. Tinggal di Mbah Google cetrek, ya kan? Doa berlindung dari 4 perkara nanti keluar, ya. Terserah mau ditulisin boleh, mau buka Google juga boleh, ya. Jadi boleh semua, tidak sampai haram, ya. Boleh. Ini yang bertanya ibu-ibu apa? Ibu-ibu, ya ibu kalau canggih main HP-nya ya insya Allah gampang. Tapi kalau ibu sekarang sih ibu-ibu sudah canggih-canggih, mbah-mbah aja sudah pintar-pintar kok main HP, download YouTube. Ya kalau perlu saya tuliskan nanti saya tuliskan ya, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkah membayar hutang? Wajib enggak? Wajib. Siapa yang punya hutang? Wajib. Bayar hutang wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang harta warisan. Ketika seseorang itu meninggal dunia dan memiliki harta, yang pertama kali Allah perintahkan kalau dia punya utang, bayar utang dulu. Ya, bayar utang dulu. Baru ada sisa uang berapa itu dibagi, itu warisan. Jangan bagi warisan dulu, utangnya masih ada. Ya. Di akhirat nanti nggak bisa masuk surga ini, masih punya utang. Karena orang yang punya utang itu tertahan untuk masuk surga. Sebenarnya masuk surga, tinggal belum gitu kan. Tapi tertahan, masih punya utang. Bayar dulu utangnya sampai lunas, sampai selesai, baru dia masuk surga. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan itu, ya. Jadi ketika orang meninggal punya harta, bayar dulu hutangnya. Kalau dia punya hutang, masih ada sisa harta berapa, itu baru dibagikan harta warisnya. Ya, Masya Allah ya. Jadi wajib bayar hutang. Dan wajib bagi yang menghutangi untuk menagih, ya. Kalau sudah jatuh tempo, dan yang ditagih jangan marah-marah. Karena ada orang yang tagih marah-marah. Dosakah dengan sengaja tidak membayar hutang? Dosa. Dolim. Pak bayar, maaf ini lagi nggak punya duit, ya kan? Padahal duitnya di kantong banyak. Uang dasarnya malas bayar hutang, ya. Malas bayar
Aduh, eman-eman nih buat bayar utang nih, kan eman-eman. Dia tidak memikirkan keselamatannya di akhirat, tapi eman-eman. Allah Subhanahu wa taala akan membantu seseorang ketika dengan sungguh-sungguh ingin bayar hutang. Allah akan bantu. Ya terserah Allah caranya bagaimana. Bisa jadi orangnya itu mengatakan, sudah kamu gak usah bayar, utangmu lunas, alhamdulillah. Atau Allah mudahkan rezekinya sehingga dia bisa menyicil bayar utang. Atau bisa jadi tiba-tiba ada orang ngasih uang, alhamdulillah bisa buat bayar utang. Banyak caranya. Jadi berdosa ketika seseorang itu mampu bayar utang tapi tidak bayar utang. Ini merupakan kezaliman. Siapa tahu ketika dia nagih, dia sedang butuh duit, tapi ketika dia ngasih utang karena dia masih punya simpanan, tapi ketika dia duitnya lagi seret, aduh pengen nagih nih, nggak punya duit, ya kan, boleh. Dan pahala apa yang didapatkan bagi yang menghutangkan? Nah, untuk yang sebenarnya utang piutangi pembahasannya panjang sebenarnya, dan banyak hadis-hadis tentang keutamaan orang yang menghutangi. Ya, sampai jam 8 kayaknya. Jadi gini Pak, ya. Ketika kita ngasih utang kepada orang yang berhutang, itu dalam rangka tujuannya adalah untuk membantu, karena dia butuh, baik untuk bayar SPP atau untuk makan, misalkan ya, beli beras atau beli lauk. Pada dasarnya orang yang ngasih hutang itu membantu, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kalau hutang piutang itu harus ada catatan dan harus ada saksi. Itu dalam Islam. Jadi saya sama Mas Rian nih, Mas Rian utang buat belanja madu misalkan. Ya, nggak banyak-banyak, 5 juta aja. 5 juta. Gede Pak Ustaz, 5 juta, adanya 10 juta. Maka harus ada catatan. Jam berapa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Kemudian saksinya siapa. Sehingga ketika ditagih, dia merasa nggak punya utang. Apa saya utang sama kamu, ya kan? Nah ini catatannya, ini saksinya, ya kan? Ada buktinya. Tapi kalau saya percaya aja lah, nah, malah itu kabur nanti orangnya. Harus ada catatan. Walaupun itu teman akrab, harus ada catatan. Karena seakrab-akrabnya teman kadang khianat juga sama kita, ya. Khianat juga sama kita. Awalnya ngutang, tepat waktu bayar, pas minjemnya gede kabur, ya kan? Teleponnya, nomornya ganti. Nah, tapi bagi seseorang yang memang tidak mampu bayar utang, ngomong, maaf Pak, maaf Mas, maaf Bu, udah jatuh tempo tapi saya belum punya uang, ya, bisa minta ditangguhkan lagi enggak, ya, sampai saya punya uang. Nah, orang yang memberikan hutang itu banyak sekali keutamaan. Yang pertama disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala muhsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni abdi, wallahu fi auni abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Ini keutamaan orang yang memberikan hutang. Kata Nabi SAW, barang siapa meringankan sebuah kesusahan, kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di akhirat. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, ini keutamaan orang yang memberikan hutang.
Kemudian dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hak hutangnya. Nah, di sini ada perintah dari Nabi SAW, man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin au ghairi wafin. Siapa yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik. Secara baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya. Jadi kalau kita menagih, itu tagihlah dengan cara yang baik. Bukan bawa pedang, bukan bawa ketapel, bukan bawa arit, gergaji, ya, bukan mesin rumput, ya, bukan. Tapi tagih, ya. Kamu adanya berapa? Ya. Kamu utangnya 1 juta, adanya berapa? Nyicil nggak apa-apa, tagih, nggak apa-apa. Itu hak orang yang memberikan utang, hak menagih nggak apa-apa. Dan Nabi SAW mengatakan, orang yang berhutang tapi tidak ada niatan ingin bayar hutang, maka dia disebut sebagai pencuri. Ya. Dan orang yang memberikan hutang itu kemudian jatuh tempo tapi belum bisa bayar, dia seperti bersedekah sesuai dengan hutang yang dia berikan kepada orang tersebut. Masya Allah. Syukur-syukur antum punya banyak duit, orang yang hutang sama antum nggak usah bayar, nggak usah bayar. Antum nggak pusing nagih, dia nggak pusing bayar, ya kan? Enak. Itu kalau antum duitnya turah-turah, ya. Tapi lebih seret, ya. Ya, itu jadi, ya. Itu beberapa pahala, ya, yang didapat bagi orang yang memberikan hutang. Dan di sini Nabi menyarankan agar memberikan tenggang waktu bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Dalam sebuah ayat, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Banyak sebenarnya, Masya Allah, ya. Insya Allah ada banyak pahala yang didapat bagi orang yang memberikan hutang. Tapi yang punya hutang sadar dirilah. Siapa tahu orang yang dulu ngasih hutang itu dia sekarang lagi butuh duit, ya. Aduh Pak, sampai jam 8 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau sholat subuh kesiangan terus. Aduh. Ini tidur jam berapa? Tidur jam 3 ya. Saya kalau sholat subuh kesiangan terus. Sudah ikhtiar alarm, tapi sama sekali tidak dengar. Pakai mikrofon Pak, pakai membran, pakai ini alarmnya. Ya. Apakah Allah sudah tidak ridho saya sholat tepat waktu? Apakah itu termasuk murka Allah? Ya. Ada beberapa sebab-sebab orang itu memang menjadi hukuman bagi dia. Ketika dia sholat subuh kesiangan terus, bisa jadi hukuman. Itu karena sebab dosa-dosa dia yang dia lakukan. Sebab dosa dia lakukan. Tapi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, dan minta kepada Allah kekuatan kemudahan supaya dia bisa bangun, kalau bisa sebelum subuh. Bangunnya sebelum subuh, jangan bangunnya ketika qomat. Ya, sebelum subuh jam 4, setengah 4, ya. Ya sambil ikhtiar alarmnya tolong dikencengin misalkan. Atau minta bantuan sama misalkan anaknya atau siapa yang bangun duluan sebelum subuh agar dibangunkan. Ya. Dan jangan lupa ketika mau tidur baca doa. Ya.
Ya, semoga Allah mudahkan kita semuanya agar bisa sholat subuh tepat waktu dan berjamaah di masjid. Wah, masih 2 lagi. 2, saya lihat uang di jalan, sebaiknya diambil atau dibiarkan saja? Sebaiknya diambil atau dibiarkan saja. Gimana Pak? Kalau antum nemu duit 1 juta, wah rezeki ini. Ya, saya lagi butuh duit buat beli sepatu anak saya nih. Ya. Kalau melihat uang di jalan, Nabi perintahkan supaya untuk diumumkan, jangan dipakai. Kalau nominalnya besar, ya, atau nominalnya yang berharga buat buat seseorang, diumumin, ya. Sampai berapa bulan? 12 bulan atau 1 tahun, ya, diumumin. Tapi nemunya di gunung Pak Ustadz. Nggak tahu siapa yang punya. Gimana itu Pak? Tapi kalau nemu di sini ya diumumkan. Pengen kena. Nah, kalau nemu uang di jalan, kalau dirasa mungkin ada di negara lain tuh, kalau ada barang yang terjatuh dibiarkan sampai orangnya itu nyari. Kalau di Indonesia ada barang jatuh, diumpetin, nggak diumumin, dipakai sendiri, rezeki, seolah-olah milik dia. Kalau barang temuan itu diumumin, ya, kalau bisa diambil, diumumkan, jangan dipakai, ya. Sampai ada orang yang nyari. Ini orang mundar-mandir naik motor, ditanya, ada apa Pak? Saya kehilangan uang, ya kan? Berapa nominalnya? Sekian. Kalau tepat, ini bukan uangnya. Nah, kasihkan. Antum seolah-olah bersedekah. Seolah-olah bersedekah. Ya. Tapi kalau lama 1 tahun nggak ada yang ngaku, ya. Kadang orang nemu duit itu gemetaran Pak. Mau tak pakai, takut. Akhirnya apa? Jalan satu-satunya kasih ke kotak masjid. Jadi kalau 1 tahun nggak ada yang nyari, maka insya Allah itu uang boleh untuk dimanfaatkan. Ya kalau nemunya 5 juta, ya, misalkan, ya kasihlah 500.000 untuk anak yatim. Kemudian ada pembangunan masjid, ya dikasih, ya kan, sedekah, ya. Kita yang miskin, kelaparan, dikasih, ya. Namanya luqotoh, dalam fikih namanya luqotoh, barang temuan. Yang ketiga terakhir, Ustadz, bagaimana hukumnya saya masih sholat sunnah terus ada yang menepuk pundak saya yang berada ingin makmum, ya. Lagi sholat sunnah ditepuk, ingin berjamaah, ya. Kalau kita sedang sholat sunnah ada orang nepuk, dikiranya kita sholat wajib, maka kita tidak usah seperti imam, jangan merubah posisi seperti imam, ya, merubah niat, karena kita sedang sholat sunnah. Jangan dikeraskan bacaan takbirnya, ya kan, ya biasa, Allahu Akbar, ya. Atau misalkan memberikan isyarat, ya, ada yang nepuk dengan isyarat, artinya dia bukan sedang sholat wajib, ya. Dan orang yang masbuk, orang yang baru datang, tidak boleh bermakmum dengan orang yang masbuk. Paham tidak Pak? Saya ketinggalan 2 rakaat nih, masbuk. Orang datang nepuk saya, supaya dia jadi imam, dia jadi makmum. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Yang masbuk tidak boleh menjadi imam bagi orang yang baru datang. Dan kebanyakan orang seperti itu. Jadi berikan isyarat bahwasanya saya sedang sholat sunnah, bukan sholat wajib. Dan hendaknya orang yang menepuk pundak itu paham. Cukup sampai di sini Pak, yang bisa saya jawab. Udah mau jam 8.
Insya Allah nambahin sedikit, tidak apa-apa. Untuk target terakhir, ini mata kita memandangnya itu dari atau bukan juga. Misalnya tujuannya untuk salam, ini makmum langsung mengikuti atau menunggu salam Imam. Untuk ketika kita tasyahud, mau tasyahud awal, tasyahud akhir, pandangan kita ke telunjuk ujung sini, ke telunjuk ujung, ya. Jadi mau tasyahud awal, tasyahud akhir, pandangan kita bukan ke tempat sujud, tapi ke telunjuk. Kemudian yang kedua, lebih baiknya ketika imam sudah selesai salam, kita baru salam. Jadi ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah kita baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu imam sampai selesai salam, karena itu adalah bagian dari gerakan. Jangan sampai kita mendahului atau membarengi imam. Memang salam pertama hukumnya wajib, salam kedua hukumnya sunnah. Lebih baiknya tunggu dulu sampai imam itu benar-benar sempurna salamnya, ya 2 kali baru kita salam. Sudah nggak ada? Cukup ya? Udah pada lapar kayaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.